Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatul khamisah. Al-qaidatu qaidah al-khamisatu yang nomor 5. Setiap ada judul itu menjadi khobarnya mubtada yang terbuang. Jadi kamu ngomong al-qaidatul al-khamisah, mana kitabnya? Mana kitabnya? Yang gak bawa kita merasa ikut ngaji. Yang gak bawa kita gak usah ikut ngaji. Setiap ada judul itu artinya ada lafaz yang kedua. Kamu ngomong al-qaidatul khamisah, artinya kamu ngomong ada al-qaidatul khamisah. Al-qaidatu ini menjadi khobar. Menjadi khobarnya mubtada yang terbuang. Al-qaidatu kalimat sebab huruf mabni surat ilan. Khobar itu tidak termasuk musnad. Huruf mabni rupanya al-qaidatu al-qaidata al-qaidati irobnya rafa alamatnya sebab sigot sigot apa? Ustaz Majid 1. Ustaz Masdar Wasim Majid 1. Wasim Majid 1. Bina artinya ada. Artinya kok ada. Kok ada kias. Kok ada yuqaidu takidatan taqadan tiqadan muqadan sawam. Iya, dari mana kok dijadikan? Kok ada yuqaidu takidan takidatan taqadan tiqadan qaidatan. Muqaidan fa huwa muqaidun. Kok ada kias? Kok ada yuqaidu takidan takidatan taqadan tiqadan semantap belum? Ilmu grang. Alim itu jangan menunggu nanti kalau sudah jadi kiai atau jadi kiai. Tapi mulai sekarang ini sudah alim, sudah mahir, sudah ahli, sudah kreatif, sudah disiplin, sadar, berangkat ngaji jangan karena koyaan. Sebelum saya ngajar kamu udah nyampe majelis. Maqasidul labdi ala niyatil khamisi. Lafidi ala niyatil lafidi. Maqasidul labdi, beberapa tujuan lafaz ala niyatil lafidi, atas niatnya yang melafatkan. Maqasidul labdi ala niyatil lafid. Maqasidul labdi, jadi tujuan lafaz tergantung niatnya orang yang melafatkan. Pulang. Suamimu ngomong pulang. Maksudnya pulang ya pulang biasa apa pulang talak. Kalau niatnya talak, maka terjadi talak. Makanya jangan mau dilamar sama lelaki sing pemarah.
Terus bagaimana Ustaz nelitinya? Sebelum kamu menerima, teliti dulu. Ojo langsung. Jangan langsung diterima. Diteliti dhisik. Rasulullah dulu itu pengen menikah kepada seorang wanita. Kanjeng Nabi perintah kepada seorang perempuan untuk menelitinya. Meneliti akhlaknya, meneliti ibadahnya, meneliti etikanya, bahkan meneliti bau badannya. Karena kan akan dipeluk selamanya kan sampai wafat. Kenapa gitu? Konon cerita orang itu kalau kebanyakan dosa, baunya gak enak. Bau badannya itu gak enak. Bau mulutnya gak enak. Makanya juga kan maksiat tuh. Ya kan orang yang dicinta oleh Allah punya kepekaan hidungnya, mampu itu. Ini orang kebanyakan maksiat tempat tidak itu mampu, hidungnya itu mampu mencium dari jarak jauh. Ada bangkai di sini, singkat itu mencium itu, singkat itu mencium. Dia terbang melalui udara. Gak kelihatan. Lalat-lalat ngerti dia. Ngerti dia. Hidungnya ini mampu mencium dari jarak berapa? 200 meter. Nyamuk-nyamuk yang ngerti. Dulu sebelum ada pondok, nyamuknya banyak loh ini. Banyak. Dikersake Gusti Allah setelah ada pondok ini. Nyamuknya sirna. Padahal di tanah yang lapang. Maqasidul lafzi ala niyatil lafidi. Beberapa tujuan lafaz digantungkan pada niatnya orang yang melafatkan. Maqasidul lafzi 1, 2, 3. Maqasidul lafzi ala niyatil lafidi. Tujuan lafaz tergantung pada niat orang yang melafatkan. Jadi tergantung niat orang yang melafatkan. Tapi kalau bisa itu kamu itu harus punya jiwa pemaaf. Kamu dipadano opo dikatakan apa saja dimaafin, karena memaafkan kesalahan orang bagian daripada tawadhu, dan Allah akan mengangkat pangkat derajatnya orang yang tawadhu. Biasanya fi'il mudhari itu i'rabnya ada ya. Sebutkan rafa nasab jazm. Tapi saat ini ada fi'il mudhari yang dijirkan, yarfa'i, seperti dijirkan kan, dikasrah. Artinya Allah akan mengangkat pangkat derajatnya orang yang selalu merendah. Merendah itu di bawah. Lemah di atas, fathah di atas, sukun di atas, kasroh itu di bawah. Merendah. Allah akan mengangkat pangkat derajatnya orang-orang yang merendah. Yarfa'i, terangkat. Artinya kalau ada orang yang ngomong apa saja dimaafkan, apapun kata-katanya. Maqasidul lafzi ala niyatil lafid, tujuan lafaz tergantung pada niatnya orang yang melafatkan. Anggap saja semua orang baik semua itu. Anggap saja semua orang itu soleh kabeh, ahli surga kabeh. Yang sangat diragukan itu cuma kamu saja. Yang sangat diragukan cuma kamu saja. Kamu nggak usah ngomentarin orang. Jangan sok gitu. Jangan sok baik, jangan sok hebat, jangan sok sok-sokan. Maqasidul lafzi, maqasidul kalimah. Isim sebab mudhof dan musnad ilaih. Kamu itu anggar ngomong muni musnad ilaih, mikir tak tudung nake
Pokoknya kalau ada lafaz kok di awal kalam, kok lafaznya berupa kalimat isim, mesti mubtada. Maqasidul lafzi utawi piro-piro tujuane lafaz. Ala niyatil lafidi iku ing atase niate wong kang lafadzake. Tujuan lafaz tergantung ada niat orang yang melakukan, orang yang melafadzkan. Maqasidu kalimat ada isimnya apa? Mudhof dan musnad ilaih. Dipelajari pada halaman 3. Di halaman 3 itu ada tanda-tanda kalimat isim. Tanda-tanda kalimat isim ada? Sebutkan. Dan min al-jirun jam surat ini maqasidul labdi. Maqasid itu enggak ada tanwinnya, ya kan? Maqasid itu enggak ada alnya, maqasid itu enggak ada jirnya, maqasid itu enggak ada huruf jirnya. Tapi maqasid itu susunan pertama dari idhofah. Maqasidu susunan pertama, al-labdi susunan kedua. Maqasidul labdi beberapa tujuan lafaz. Beberapa tujuan lafaz ala niyatil lafidi tergantung niat orang yang melafadzkan. Ini maqasidul lafzi ini ada dua lafaz yang dimaknani jadi satu, namanya idhofah. Susunan pertama namanya susunan kedua namanya idhofah. Ilmu itu kalau pengen tahqiq itu caranya tanya jawab. Sampai kapanpun Jumatan ora tahqiq gitu. Kepengen tahqiq seperti ini, tanya jawab, interaksi. Dan diamalkan. Bagaimana cara mengamalkan? Langsung diajarkan. Kalau perlu kamu membuat status-status di Facebook, membuat tulisan-tulisan di Facebook. Santri yang hebat itu seperti itu, bukan santri yang mati. Pangkat derajat orang kan siapa pangkat derajat orang? Allah. Di bawah Allah malaikat. Di bawah malaikat manusia. Di bawah manusia setan. Iblis. Laki apa? Hewan. Ono hewan gelem ibadah. Iblis itu gelem ibadah itu. Iblis enggak mau ibadah iki mung siji tok. Tidak hormat kepada Nabi Adam, kuwi menyombongi Nabi Adam. Setelah hewan, tumbuh-tumbuhan. Setelah tumbuh-tumbuhan, al-jamadat, benda-benda mati. Ya, kamu itu jangan seperti benda mati. Benda mati itu tidak berkembang. Semestinya hari ini harus lebih alim, harus lebih baik, harus hartanya harus bertambah. Duitmu malah kalah. Keplok tuh, coba jangan digunakan. Kalau enggak, kayakan kami, bagaimana kaya? Mau syarat kaya, syaratnya orang kaya itu hartanya dikumpulin. Nah, kalau harta kamu enggak kumpulin ya, buat dia notai terus. Kalau makan sudah ada di dapur tuh, kok nambah-nambahin masalah? Anu Ustaz, kasihan, tokonya nanti enggak laku. Keret. Saya sendiri saja nggak pernah jajan. Selain mudhof, musnad ilaih. Musnad ilaih ada? Nomor 3 apa? Pokoknya kalau ada isim kok di awal kalam, namanya mubtada. Kecuali judul. Kalau judul menjadi khabar. Al-qaidatul khamisatu. Al-qaidatul khamisatu itu judul menjadi khabar. Tapi kalau maqasidul lafzi itu mubtada. Maqasidu. Maqasidu. Murabba mabni? Sebab bagaimana berubahnya? Maqasidu itu yang asli ism ghairun munsharif. Betul? Ism ghairun munsharif itu rafa nasab cil alamatnya
Kok ngono iki lho. Isim ghairu munsharif bro. Isim ghairu munsharif rafa nasab jar alamatnya. Ojo kasih dihiro itu. Fathah dihiro. Yang asli itu makosidu, makosida, makosida. Pernah itu netizen itu kan ngomentari ini. Lu kok berubahnya kok makosidu, makosida, makosidi dulu. Hampir terpengaruh saya. Tak pikir, iya ya, salah ya. Kok makosidu, makosida, makosidi ya. Yang benar itu makosidu, makosida, makosida. Enggak begitu lama ning jero hatiku ana kata-kata ngene. Iki mudhof. Kalau mudhof berarti munsharif. Jadi maqasidul abdi, maqasidu bagaimana perbanyak? Lalu saya jawab, maqasidi. Apa kata netizen? Itu kan isim ghair munsharif. Tak jawab isim ghair munsharif pada syaratnya. Apa itu? Tidak mudhof. Ini kan mudhof. Wajuru bil fathati mala yang sharif malam itu wa ya kubadiratif. Apa kata beliau? Masya Allah. Jenengan cerdas banget. Cerdas anak mama. Anak mama. Apa no menungso dilahirke bapak? Makosidu, makosida, makosidi. Di alamat kasrah sebab mudhof. Sebab munsharif. Ciri-ciri munsharif diantaranya mudhof. Maqasidu itu kan isim murab. Isim murab yang berupa apa? Isim murab berupa apa? Jamak taksir munsharif. Kok isim mufrad dulu? Kok beberapa kok isim? Ya enggak? Kalau mananya beberapa berarti jamak. Kecuali kalau mananya tidak ada beberapanya, tidak ada dua. Maqasidul lafzi beberapa tujuan lafaz. Nah lafaznya ini kan nggak ada makna beberapa, tidak ada dua. Makanya lafzi ini isim mufrad. Kalau maqasidu jamak taksir. Kenapa tidak dikatakan jamak mudzakkar salim? Akhirnya tidak ada wawun nun atau ya nun. Paham? Kenapa enggak dinamakan jamak muannats salim? Akhirnya tidak ada alif ta. Ilmu itu kan dari hasil pandangan. Oh ini kisah, oh ini Daniel. Hasil pandangan. Dan setelah memandang otak bekerja. Setelah otak bekerja disalurkan ke disalurkan ke hati. Lalu hatinya mengoreksi, memilih. Kalau hatinya baik, maka pilihannya akan baik. Kalau hatinya jelek, ya pilihannya jelek. Kangkang ki favorit wanita cantik semua, tapi nawongi elek, favoritnya wanita cantik, tapi wanita cantik yang akhlaknya jelek. Secara otomatis itu tidak ada lalat kecuali akan berhubung sama sampah-sampah. Gak ada lebah kecuali akan merubung pada bunga-bunga yang indah. Tidak ada lalat kecuali akan melahirkan ulat. Tidak ada lebah kecuali akan melahirkan madu. Ulat akan menjadikan penyakit. Madu akan menyembuhkan penyakit. Maqasidul labdi maqasidu. Irobnya apa? Irobnya rofa. Sebab alamatnya sebab jamak taksir munsharif. Kamu jangan ngomong ini isim ghair munsharif. Kalau isim ghair munsharif berarti tidak boleh ada mudhof. Ini ada mudhofnya. Kalau isim ghair munsharif tidak ada tanwinnya. Kalau isim ghair munsharif tidak ada alnya. Kalau isim ghair munsharif tidak menjadi mudhof. Ahmadu.
ismuhu Ahmad, Ahmadu. Nah ini yang muncorif, tanwinnya nggak ada, alnya nggak ada, tidak menjadi mudhof. Tapi kalau Ahmadu disandarkan pada Ahmad juga semisal, Ahmadmu semisal, maka menjadi munsorif. Kenapa munsorif? Jadi mudhof. Kecuali kenapa ism ghairu munsharif tidak ditanwin? Karena madan-madani fi'il. Ahmadu, aku memuji, kan fi'il kan. Sama Ahmadu, namanya Ahmad. Ahmadu fi'il mudhari. Kalau Ahmadu yang dibuat nama itu adalah af'al tafdil, ikut wajan af'alu. Maqasidul ladzi, maqasidu alamatnya sebab ma'rifatun nakirah, sebab bentuk pada isim ma'rifat. Gus juga tuh Gus, bentuk pada isim ma'rifat. Sigot maqasidun madrubun, madrubani, madrubatun, madrubatani, madrubatu wa madharibu. Maksudun, maksudani, maksuduna, maksudatun. Itu caranya, atau kalau kamu bingung caranya, kamu mecet maqasidu mujam, nanti keluar nanti. Maqasidu itu termasuk jamak taksirnya maksudun apa maksudun. Maksudun atau maksudun atau maksudun. Kira-kira apa juga? Jamak taksirnya apa? Jamak taksirnya maksudun. Pimbah mentip jamak taksirnya maksudun. Bener, ora digoleki ya. Jamak taksirnya maksidun. Nah, ngono. Jamak taksirnya maksidun. Maksidun itu artinya tempat tujuan. Tempat tujuan, maksidun, miksodun, tempat tujuan. Maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Maqasidu sigat musak isim makan, tempat tujuan. Maqasidu sigat kita isim makan. Bina sohi sulasi madinya qasoda, mudarinya qasoda yaksidu, masdarnya qasdan ya wala ini wala qasoda yaksidu kias santri mondok diajarin 1000 fan ilmu, tapi tidak ada yang tahqiq dibandingkan dengan santri mondok diajarin satu ilmu tapi tahqiq ahli, maka setelah terjun di lapangan akan bermanfaat yang tahqiq walaupun satu fan. Walaupun satu fan, paham? Keplak. Itu kamu-kamu yang umurnya udah 15 tahun ke atas harus punya aplikasi Shopee. Anut ngono. Itu pin itu dijual itu coba. Berapa Ustaz? Dijual 5.000 rawis.
Nanti kamu untungnya 500 rupiah. Beli dari saya 4.500. Kan kamu gak modal, ya enggak? Lagi serentak itu pesanan kabu. Luar biasa kan? Itu di toko sudah ada itu. Bukan bin Al-Mubarak Al-Bain, bin PWI. Laskar Sabilillah. Untuk apa Ustaz? Untuk apa? Untuk latihan. Latihan dagang. Aja ibumu biar bangga, ya Allah anak saya. Kamu cekin ngerti, oh jebul-jebul boleh duit ki angel. Nanti kalau kamu merasakan cari uang sulit, kamu tidak segan-segan menggunakan uang seenaknya sendiri. Selama ini kan kamu menggunakan uang seenaknya sendiri. Karena kamu tidak pernah merasakan cari uang. Dan tak kirimi. Ya itu ceper jadinya. Harganya 5.000. Lu kan yang beli saya, kamu gak modal. Ongkirnya mereka jadinya. Nanti yang marketing siapa Ustaz? Gue ngomong karo aku. Saat ini ada orang pesan, langsung kamu saya beri uang. Anggap saja ada orang pesan 100. 100 kali 500 berapa? Ada orang pesan 100 kali 500 berapa? 50.000. Nanti kamu langsung tak beri uang 50.000. Jiret, kamu rasa mikir bungkus, orang usah mikir market gitu. Ya terus nanti siapa? Biar hantu yang marketing. Oh, kapelak. Nah, ini ada yang pesan 50.000, sesuatu ada pesan lagi. Kalau 50.000 kali 30 hari berapa? 1.500.000. 1.500.000. Dengar ini, kamu berani menolak makan di dapur? Berani menolak makan di dapur? Makan kamu di warung? Nanti kalau Santi sudah punya penghasilan semua, saya pun buat rumah makan ya. Makanya yang wena-wena. Yang sudah punya penghasilan tak larang makan di dapur. Anggap saja sak makanan 10.000. Sak makanan 10.000, kalau 3 makanan berarti 30.000. 30.000 kali 30. Berarti 900.000. Kamu masih punya sisa 600.000. Berani menolak makan di dapur. Hebat kan? Rasulullah mengatakan sebaik-baik orang adalah makan dari hasil keringat sendiri. Sebaik-baik orang. Kalau kamu makan kamu masih ngemis sama orang tua, berarti kamu itu orang yang enggak begitu baik. Paham? Itu itu dipersponsorkan di semuanya. Terserah di mana terserah. PIN BWILS hanya 5.000 rupiah. Nanti sekali ada yang pesan, walaupun pesan siji tak layani, bentuk ganti 500 rupiah. 500 rupiah apa iso nyiptakan mina iso ngewi 500 rupiah. Jam. Iya bang ya? Anggap saja ini ada santri yang mengedilkan satu hari ada 100 santri. 100 santri mengedilkan. 100 kali 5.000 berapa aja? 100 kali 5.000. 100 kali 5.000 berapa? Berapa? 5.000 kali 100 berapa? 500.000. Saya dapat 500.000. Bagaimana kalau 500.000 kali 1 bulan berapa? 1.500.000. Saya mesti playgroup ya lulus. 15 juta. Itu satu item nih. Itu satu item, satu barang nih. Bagaimana kalau yang didilkan ini barangnya banyak?
Bagaimana coba? Ini sistem kaya. Kaya hebat di sini. Siapa yang paling kaya? Saya. Yang paling kaya saya. Aduh. Kamu kan jadi karyawan semua kan? Kamu jadi karyawan semua. Gitu. Dengar ini. Nanti saya pengen menjual barang semua aneh yang tidak ditemukan di mana-mana. Yang semua orang membutuhkan. Yang semua orang membutuhkan. Itu penting itu. Saya itu nggak begitu seneng. Kamu ngemis ini ke orang tua itu nggak seneng saya. Kamu bisa kaya mulai dari umur sekian kok menunggu kaya nanti kalau sudah kawin. Iya nak, bojomu ahli golek duit. Dan bojomu kaya wong kuwi ngono iki piye coba? Ya enggak Gus? Umur berapa Gus? Kamu umur berapa? Lah ya sudah umur 15. Punya Shopee. Paham Gus? Ini kitab-kitab ini dipotoni ini. Potoni 3.600.000. Nanti kalau laku, kalau ada orang pesan, nanti saya yang mengeksekusi. Kowe ora usah mikir kitab piye anu ini paket piye, ora usah. Kamu ngerti-ngerti ono kitab sudah saya paketkan, alamat semuanya kan dari kamu. Kamu dia tak kirimi ini. Nanti kalau kamu bisa mengedilkan ini, kamu untungnya 500.000. Nah untung Ustaz berapa? Rasa mikir aku. Saya ini orang cerdas. Saya ini orang cerdas ya. Untungnya 500.000. Harganya 3.600.000. Nah kulanya Ustaz rasa mikir kulaanku. Itu rahasia perusahaan. Nanti potret tiba jana bilang dipotret. Siapa yang butuh pekerja rumah tangga? Kamu itu dilatih. Bagaimana supaya zuhud? Apa itu zuhud? Sudah tidak butuh harta. Bagaimana supaya bisa tidak butuh harta? Caranya harta kamu harus banyak dulu. Nah, kalau kamu nggak begitu nggak banyak harta, bagaimana coba? Masih butuh harta kan? Kenapa ada seorang kiai jual kalender? Mereka dapatin di duit. Coba uangnya banyak, nggak mungkin jual kalender. Kenapa ada pengajian akbar narik bantuan ke masyarakat? Dapatin di duit. Coba kalau seperti Al Mubarok. Nah, kalau pengajian kan butuh uang. Tangannya sopo iki? Nanti saya pengen beli mobil yang murah, lalu kamu tak suruh menjual di Shopee cepet-cepetan. Sekali ada yang pesan sama kamu, langsung dapat 5 juta. Kamu yang menyponsorkan. Kamu nggak usah mengeksekusi orangnya. Ya, harganya berapa? Apa kata kamu? Panjenengan anu ya, panjenengan langsung sama ini, sama Romo Yai saya. Cerit, selesai. Saya yang mengeksekusi. Kowe ora usah anu. Nanti kalau deal, lah kamu cukup ngirimi nomor rekening kamu, transfer 5 juta, cerit gitu. Itu kalau kamu satu hari payung satu mobil saja, kamu 5 juta. Bagaimana kalau 30 hari, setiap hari satu mobil? 5 juta kali 30, berapa? Berapa?
150 juta. Coba kamu 1 bulan ini penghasilannya di pondok 150 juta. Kamu itu berani minta rekening ayahmu sama ibumu. Kamu minta rekening sama ibumu, mak, minta nomor rekening, mak, tak beri tukon Lombok. Cuit 50 juta. Mak, pak, minta nomor rekening, tak beli tukon rokok. Transfer 50 juta, jebret, langsung bapakmu nang rokok langsung kebak. Jarum sukun, sampurna jisam semua. Insya Allah pakmu cepat mati. Nanti saya akan menjual aplikasi. Kamu yang menjual. Harganya berapa coba? 1,5 miliar aplikasinya. Kalau kamu bisa memasarkan 1,5 miliar, maka keuntunganmu 1 miliar. Saya untung 500 juta. Lu kok yang paling banyak kamu mengedilkan itu luar biasa. Cari pasaran itu sulit, lebih sulit. Nanti yang membuat aplikasi saya. Kamu yang menjualkan aja. Aplikasi cara meneliti otak manusia. Jadi di aplikasi itu kalau pengen apa yang dipikirkan si Maya ini betul-betul dia langsung nasi goreng. Jualnya 1,5 miliar. Nanti kalau ada orang pesan, kamu nggak usah ikut akad-akatan. Kamu nggak usah akad, langsung hubungi nomor ini ya 08122880328. Saya yang mengeksekusi. Saya itu kalau malam itu kerja ya. Saya kalau jam 12 sampai subuh gitu. Cung. Ya kamu juga kerja juga. Kerja mimpi. Tandel. Oh, kamu itu. Oh, jiwamu itu jiwa pengemis. Gendeng. Ya enggak? Goblok. Boyo goblok jangan dipelihara. Lebih baik mau melihara hantu atau memelihara tuyul, paham? Tuyul. Gendeng. Asal gendeng talal bin keplek. Talal. Ngaji sungguh-sungguh, sing tenanan, sing kreatif, sing disiplin, yang luar biasa. Jangan minta orang tua. Kalau perlu di semua kitabmu ada tulisan semua. Mulai sekarang saya berjanji tidak akan minta ke orang tua. Ya enggak? Ning, Ning, siap enggak Ning? Enggak minta kiriman siap enggak? Siap enggak? Lu malah rembukan. Siap enggak? Belum siap. Hello. Ngene lu Ning. Maksud saya itu begini, mulai sekarang kamu nggak usah minta kiriman, tapi kalau dikirimi, diterima nggak apa-apa. Tapi jangan minta-minta. Kaisa, minta kiriman nggak? Dari kemarin sampai sekarang sudah minta kiriman belum? Oh, Kaisa tak tahan dia Pak Rodi bengko. Jangan. Dari kemarin datang sampai sekarang sudah pernah minta kiriman? Sudah apa belum? Sudah pernah WA ke orang tua, ma minta kiriman. Sudah pernah apa belum? Kamu kok kayak wong lilung? Tamti Fatih, jangan minta kiriman ya. Kalau uangnya habis jangan minta kiriman. Anut sama saya.
Minta kiriman enggak? Lah ini niru ini. Ini bocil aja berani tidak minta kiriman. Kamu kemana? Kemana? Toilet izin. Bisa ke toilet. Ya. Cepat selang kepising gunung. Ya. Maqasidul labdi. Maqasidu mananya beberapa tujuan. Maqasidul labdi al-labdi kalimah isim. Kenapa dikatakan isim? Nama, lafat. P namanya lafat. Al-labdi kalimah isim. Tadinya apa? Al dan jir. Neng jirnya berapa neng? Al-labdi jirnya berapa? Iya, ini muridnya semua ini. Taska, lu ngaji ini gini. Neng, setiap ono kasroh itu jenenge jir sini. Qasidul labdi al-labdi kalimah. Sebab al dan jir itu ada alnya sama ada kasrohnya. Kasroh itu jir. Murabba mabni. Sebab bagaimana berubahnya? Al-labdu, al-labdi. Irobnya jir sebab mudhofile. Pokoknya setiap ada mudhofile itu wajib dibaca. Beda dengan mudhof. Kalau mudhof irobnya menyesuaikan amilnya sorofa ini. Langkau ya abdawahi, langkau dibaca rafa. Kalau mudhof menyesuaikan amilnya. Kalau mudhof ilaih C. Mudhof ilaih itu termasuk isim yang dibaca C. Al-labdi irobnya jir. Kalau dibaca nasab bunyinya kalau dibaca jir. Kalau dibaca rafa neng. Kalau dibaca jazm kalau dibaca jazm tidak ada isim mau dibaca jazm. Ngurmati ilmu suwiti ora iso dipi kepriben zaman. Al-labdi alamatnya kasrah dhairah sebab isim mufrad munqarib. Kamu kalau di kamar yang bimbing siapa? Aska, kamu yang bimbing siapa? Sing sergap sing ibat ngono. Nah, lanang ngono cerdas kabeh. Masyaallah. Gak butuh guru pembimbing. Al-labdi alamatnya sebab apa isim mufrad? Apa munqarib? Isim mufrad ada? Bukan. Isim mufrad munqarib rafa nasab jar alamatnya. Contohkan. Isim mufrad ghairu munqarib, apa ghairu munqarib? Isim ghairu munqarib, rafa isim mufrad ghairu munqarib, rafa nasab jar alamatnya. Contohkan.
Harus hafal dulu. Tanpa hafal nggak bisa, itu sulit itu. Hah? Anane Allah itu dawuh wa 'allama Adamal asma'a kullaha, itu bukti bahwasanya kalau pengen terhindar dari semua musibah, bencana, kesemrawutan hidup, caranya harus alim, harus cerdas, harus cerdas. Musim dingin semacam ini bagaimana supaya hangat? Pakai jaket kan? Lah iya, pakai jaket. Pakai jaket ya. Oh Indonesia rano sing jaketan. Alladzi. Marifat lagi roh. Marifat sebab. Sigot. Sigot. Dicek di sini, cukup ngomong di sini jamin biar deh. Alat dicek, dicek AB, melu ngecek AB, cepet-cepetan. Alat di mujam. Alat di mujam. Apa? Lafdun mujam. Ndang lho iso mbawani al barang ini. Lafdun mujam. Alah caikis. Sing mari cepet dino kiamat ini. Lafado yalfidu lafdun. Ya kan? Isim jamid mana? Baca. Belum boleh langsung isim jamid dia. Ya tak benar. Lafado yalfidu lafdun. Maqasidul labdi al-labdi sigot. Jamid mana masdar? Bina. Madinya. Lafado bias. Lafado ya. Paham? Ada orang mengusir istrinya, pergi sana, pergi. Kira-kira jatuh talak apa tidak? Terjatuh talak apa tidak? Jatuh talak, namanya talak kinaya. Wih, diserang genal. Kalau ada orang ngomong, pergi, pulang ke rumahmu. Jatuh talak enggak? Jatuh. Namanya talak. Talak ada. Talak ada 3. Talak sorry, talak wilayah, talak bain. Talak ada. Sebutkan sorry, wilayah, bain. Yang kowe ngikuti mutakrib kok ya ono loro. Sorry sama kinaya. Sing asli ono 3. Sing asli ada 3. Sorry, kinaya, bain. Talak sorry itu talak menggunakan kata-kata talak. Jelas gitu loh. Kamu saya talak, kamu saya pegat. Gini. Itu talak sorry. Kalau talak kinayah itu talak menggunakan kata-kata sindiran. Kata-kata sindiran. Aku tuh lihat kamu udah males. Ini namanya sindiran. Ini kalau diniati talak maka terjadi talak. Tapi kalau tidak diniati talak ya tidak. Bagaimana kaidahnya? Maqasidul ladzi ala niyati lahid.
Bagaimana artinya? Tujuan lafaz tergantung niatnya orang yang melafazkan. Ada kalanya talak bain. Salah. Jadi talak itu ada sorry, ada kinayah. Terus talak sorry ada dua. Ada roj'i, ada bain. Ada roj'i, ada bain. Alah. Subuhmu kawanan nih. Talak roj'i itu talak 1 dan 2. Apa talak roj'i? Talak yang bisa dirujuk kembali itu namanya talak raj'i. Apa talak raj'i? Talak raj'i terletak pada talak keberapa? Kamu saya tolak, itu masih bisa dirujuk kembali. Bisa dirujuk kembali. Yang kamu saya rujuk, maka langsung jadi rujuk. Tidak harus ada akad. Langsung jadi istri kembali. Atau talak kedua. Tapi kalau sudah ketiga, sudah tidak ada maaf lagi itu. Sekali ada orang mentalak ketiga, namanya talak bain. Talak bain itu adalah talak yang nggak bisa dirujuk kembali. Kecuali ada muhalil. Muhalil itu adalah seorang lelaki yang sudah menikahinya. Semisal si Ajeng dikomentari sama suaminya, Jeng, kamu saya talak ketiga, maka si Ajeng tidak boleh dinikah kembali kecuali ada mukhalil. Mukhalil ini adalah seorang lelaki yang menikahi Ajeng, sudah pernah dijima, lalu ditalak dengan syarat jangan direkayasa, nggak boleh. Paham rekayasa? Suamimu mentalak kamu 3 kali. Berhubung suamimu masih kepingin eman-eman sama kamu karena kamu cantik, solihah, lalu pengen merujuk kembali. Kemudian suamimu rembukan sama kamu, yang saya itu masih cinta sama kamu, saya pengen kembali ke kamu. Gimana kalau kamu saya nikahkan dengan temanku hanya 1 hari? Nanti kamu saya sewakan di hotel. Nanti kamu jima sama temanku. Setelah itu kamu nanti biar ditolak. Nanti kamu kembali lagi. Haram ini. Kawin coba-coba. Kawin coba-coba. Itu sama saja buat anak coba-coba. Buat anak coba-coba. Hukumnya alam disikat. Isim jamid mana masdar? Bina. Madinya lafadul. Calanangi 2 kali lipat perempuan nih. Iki sing separuh ning diki. Lafadul kias. Lafadul yal. Lafadul. Lafadul. Al-amthilah, beberapa contoh. Ada beberapa contoh, minha di antaranya laukana ismu zaujatihi au amatihi taliqan au khurratan faqala ya taliq ya qurrah fa in qasada bi talaq awil ijqa hasala awin tidak fala. Ada orang istrinya namanya Tolik. Istrinya namanya Tolik. Tolik itu artinya orang yang mentolak. Tolik. Itu kalau niatnya mentalak, langsung talak itu. Ada orang punya budak. Ada budak namanya Khurrah. Khurrah itu merdeka. Lalu istrinya dipanggil Khurrah. Kalau niatnya memerdekakan, langsung merdekain.
Kalau sudah merdeka, haram dikumpuli, haram dijima. Budak yang boleh dikumpuli itu yang masih berupa budak. Karena budak itu seperti harta, masih miliknya. Boleh dijima, boleh dijual. Makanya di Indonesia itu perbudakan dihilangkan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan, mana kemerdekaan itu menghilangkan perbudakan. Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka sebab itu penjajahan seperti kamu harus dihapuskan di muka bumi karena tidak sesuai peri kemanusiaan. Lah bapak bukan jenenge Supri. Minha di antaranya, laukana apabila ada ismu zaujatihi, nama istrinya, ono wong lanang ada lelaki istrinya, au amatihi atau budaknya. Namanya siapa? Tolikon, tolik. Tolik itu artinya orang yang mentala. Orang yang mentala. Lalu dipanggil lek, tolik. Syaratnya wong paham lho yo. Dan di Indonesia ana wong wedok jenenge tolik ya. Kok tolik ya, jane tolikoh ngono ya. Kok tolik ya. Iya toh wedok. Lah wong lanang ya tolik. Lah wong lanang soleh, lah wong wedok solehah. Lah wong lanang hasan, lah wedok. Artisnya Al-Mubarak. Itu sudah sih dari kau nak nikah berandi koncowe. Nur sawal nikah lah. Pokoknya kalau belum nikah geger terus. Tolikon tolik au khurrotan atau khurroh. Ada wanita namanya tolikoh. Ya tolikoh. Kalau niatnya mentalak langsung jadi talak. Kalau ada perempuan budak namanya khurroh. Ya khurroh langsung jadi merdeka. Dengan syarat niatnya. Ya enggak? Makanya kalau kamu mendengar sesuatu itu ojo langsung bersuudoni. Anjing. Coba langsung bersunjuni. Oh, kamu itu menghina saya, jangan ngomong ngono. Anane wonge ngomong ini anjing, berarti ancen wonge anjing. Iya. Pembicaraan orang cerminan kepribadiannya. Kalau orangnya baik, ngomongnya baik-baik. Kalau orangnya jelek, ngomongnya jelek. Ya apa enggak Silvia? Biasanya wong kaya Silvia iki nak ngomong ceplos-ceplos biasane. Biasane. Kalau Silvia sih enggak, itu orang salihah. Fakola. Kemudian suaminya berkata. Fakola. Kemudian suaminya berkata. Mana kita muning? Apa? Ning kono teh. Lu kok gak gelem ngomong. Jadi ini sapa entek wong aku pernah kulaan no. Enggak lah. Kamu belinya kapan itu? Lah wis tuku neh aku. Kan kamu kesininya kan tanggal berapa itu?
Masih ada enggak anu? Habis. Ngono ngomong. Orang ngomong ini. Wah, pengen jadi miliarder ngono. Orang itu kalau alim, ciri-ciri orang alim yang dibicarakan ilmu terus. Kalau ciri-cirinya orang kaya yang dibicarakan bisnis terus. Paham? Kok yang dibicarakan ilmu dan bisnis ya berarti kaya. Kamu bicara bisnis tapi fakir. Fakola, kemudian suaminya berkata, ya Tolik. Harokati kof dibaca apa coba? Duma tanwin apa duma? Kenapa duma? Mufrad Mufrad alam kok toliku ya. Cowok cewek toliku. Memang kitab itu ya tidak sing salah orang musonife ya. Mungkin saya nulis seumpamanya toh musonife berarti mungkin keliru. Harus ditakwil dengan yang baik. Ono wong wajah weli wi ditakwil wi sing elek mripatmu. Wis elek makane ono wong ngantoi jangan-jangan mripatmu sing ya baliku wa talik ya qurratu ya qurra fa in qasada maka apabila suami menuju fa in qasada maka apabila suami bertujuan bi dengan kaul bi dengan lafaz kaul itu padha ya toliku ya qurratu bi dengan kaul at-talaq talak awil iska atau itak awil iska atau memerdekakan at-talaq talak awil iska atau memerdekakan hasola maka berhasil. Hasola maka berhasil keduanya. Awinidaa atau memanggil. Fala maka tidak hasola. Fala maka tidak hasola. Tergantung niatnya. Sekolah enggak? Sekolah. Kalau ada orang memanggil istrinya, ya tolik, ya tolikoh, cerai apa tidak? Tergantung niatnya. Cerai apa tidak? Tergantung niatnya. Bagaimana kaidahnya? Maka apa artinya? Tujuan dapat Muhammad